Halo, selamat pagi saudara. Senang sekali saya Diana Twika bisa menemani Anda. Dan selama 30 menit ke depan kita akan menyimak sebuah kisah inspiratif dari pesisir Madura, di mana riset kolaboratif antara Indonesia dan juga Australia menghadirkan solusi yang nyata bagi masyarakat. Melalui program Koneksi, inisiatif bertajuk Harvesting Hope atau memanen harapan, energi terbarukan, air bersih, dan garam berkualitas untuk komunitas garam Madura melalui budidaya rumput laut mempertemukan teknologi mutakhir, kemitraan internasional, dan juga keterlibatan komunitas untuk mengubah mata pencaharian tradisional menjadi lebih berdaya dan juga pastinya berkelanjutan. Berada di Desa Lembung Madura, proyek ini menggabungkan budidaya rumput laut, desalinasi, energi terbarukan, dan juga produksi garam berkualitas dalam satu pendekatan yang terintegrasi. Inisiatif ini selaras dengan visi Kemdikti Saintek yang mendukung dampak perguruan tinggi bagi masyarakat. Lantas seperti apa dampak inisiatif ini bagi warga dan juga dunia riset Indonesia? Tetap bersama kami di Bincang Kita. Baik, dan saat ini sudah bersama kami Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Fauzan MPD. Pak Wamen, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu hadir di Kompas TV. Terima kasih banyak. Dan juga di samping Pak Wamen, peneliti Koneksi Universitas Trunojoyo Madura, Bapak Associate Profesor Wahyudi Agustiono PSD. Jauh-jauh dari Madura, selamat datang di Kompas TV. Terima kasih sekali. Ini menarik sekali ya ketika kita berbicara tentang riset ini bisa berdampak kepada masyarakat. Pak Wamen. Artinya di sini bahwa kampus-kampus itu diberikan porsi yang lebih, tidak hanya sebagai pendidikan akademik saja di sana, tapi juga diharapkan memiliki riset berdampak secara sosial ekonomi bagi masyarakat. Bagaimana Pak Wamen melihatnya dalam program kampus berdampak ini? Ya, jadi kampus berdampak ini bermula dari satu pemahaman bahwa pendidikan tinggi adalah sebagai pusat peradaban. Sebagai pusat peradaban tentu saja perguruan tinggi tidak hanya sekedar tempat mencari ilmu, akan tetapi juga memiliki peran-peran yang pertama menurut saya yang sangat penting adalah pembentukan karakter bangsa. Dan kemudian juga karena ini menyangkut tanggung jawab peradaban bangsa, maka pendidikan tinggi juga harus berbagi kebajikan. Oke. Nah, atas dasar itulah maka Pak Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi punya satu visi dalam rangka untuk menerjemahkan visinya Pak Presiden, yaitu Kemendikti Saintek berdampak. Harapan besarnya adalah kita ingin merevitalisasi bagaimana kampus-kampus ini membagi peran strategis yang dapat memberikan kontribusi nyata pada kepentingan-kepentingan atau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini. Saya kira ini adalah konsep mendasar, konsep dasar yang harus dijadikan sebagai rujukan bagi penyelenggara pendidikan tinggi di mana saja. Ya, ini artinya bahwa dunia akademisi terutama di kampus ditantang nih ya, diberikan kesempatan juga pastinya ya Pak untuk menyelesaikan problematika sosial ekonomi yang ada di masyarakat. Disitulah Mbak Diana, jadi revitalisasi peran pendidikan tinggi khususnya di bidang membagi kebajikan kepada masyarakat ini menurut saya yang harus dikawal. Iya, jadi tidak hanya sekedar teori, tapi langsung melihat realitanya di masyarakat seperti apa, langsung cari solusinya seperti apa. Salah satunya ini melalui Harvesting Hope ya, Pak Wahyudi ya. Salah satu contoh yang sudah berhasil yang akan kita ulas saat ini adalah di Madura. Ini adalah salah satu kolaborasi riset, joint research gitu ya, dari Indonesia, Australia melalui program Koneksi. Bisa dijelaskan terlebih dahulu nih kepada kita semua, Harvesting Hope, apa sih sebenarnya? Ya baik, setelah kita depart dari Merdeka Belajar, maka saatnya kita memberikan solusi gitu ya. Jadi apa yang bisa kita provide dari kampus seperti yang diamanatkan oleh Kemendikti. Nah, kami melihat bahwa ini bermula dari apa permasalahan yang ada di sekitar kita. Jadi bagaimana kita bisa memberikan dampak, maka kita harus tahu apa yang harus kita pecahkan. Ya. Jadi kalau bahasanya what to research gitu ya. Setelah what to research nanti bagaimana kita bisa how-nya. Jadi kita mencoba bagaimana setelah memahami apa permasalahan. Nah, di Madura ini salah satu yang terkenal adalah Pulau Garam. Ya. Nah, selama ini petani mengandalkan praktek tradisional, yaitu bergantung pada sinar matahari.
kita tahu sendiri ada perubahan iklim dan seterusnya yang kadang-kadang musim hujan tidak tentu datangnya ya. Nah, kita berpikir juga di sekitar area coastal atau pesisir itu juga ada masalah ketersediaan air bersih, kemudian electricity, dan kita juga membutuhkan pemberdayaan masyarakat sekitar. Kemudian kita melihat ada potensi di sana. Kemudian yang paling penting lagi kita juga butuh mitra karena kita tidak bisa memberikan dampak sendiri. Jadi kita butuh mitra, kemudian kita datang pada satu ide namanya poligenerasi. Jadi bagaimana satu research bisa menghasilkan berbagai macam output. Jadi kita selama ini kalau petani hanya mengandalkan matahari, bagaimana garam mereka bisa ditambahkan rumput laut. Kemudian dari air yang kita desalinasi menjadi air bersih juga. Pada saat bersamaan kita juga memasang solar panel dan satu teknologi namanya Rankine Cycle yang bisa juga merubah panas itu menjadi listrik, sehingga di sana ada output berupa selain garam sebagai produk utama, ada rumput laut, kemudian ada air bersih dan sumber air listrik yang bisa mengaliri di sekitar situ. Jadi itu yang coba kami kerjakan. Luar biasa, ini hanya dari satu riset nih Pak Wamen. Kolaborasi Indonesia dan Australia yang melalui koneksi. Betul. Kalau Pak Wamen melihat riset-riset kolaborasi seperti ini, bagaimana ini bisa membawa dampak positif untuk pengembangan kebijakan, pendidikan Indonesia, dan juga melahirkan teknologi-teknologi yang inklusif, Pak Wamen? Ya, ini memang akses untuk dapat dieksekusi, ya. Produk-produk riset dari kawan-kawan ini memang menjadi perhatian betul. Oleh karena itu Kementerian Pendidikan Tinggi telah atau sedang melakukan satu gerakan-gerakan aktivitas yang arahnya supaya produk-produk risetnya kawan-kawan pendidikan tinggi ini tidak hanya berujung menjadi prototipe saja. Oke, benar. Tetapi diharapkan akan dapat memberikan dampak manfaat nyata bagi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Nah, disinilah pentingnya kita berkolaborasi, baik itu perguruan tinggi, apa itu kementerian dan lembaga, kemudian pemerintah daerah, dunia usaha, dunia industri, dan stakeholder yang lain. Ini memang harus bersama-sama. Karena apa? Dengan cara kolaborasi itulah saya kira kita akan dapat mengawal dan menyelesaikan program yang disebut dengan Kemendikti-Saintek berdampak itu. Ya, artinya nanti semoga semakin banyak nih Pak ya kolaborasi ya, riset seperti ini ya Pak ya. Harapannya begitu. Benar. Kalau Pak Wahyudi, ini sebenarnya apa sih pembedanya nih Pak antara riset yang saat ini dijalankan oleh Koneksi dengan riset-riset akademik yang lain? Perbedaannya seperti apa? Ya baik, kami berangkat dari satu ide begini Mbak. Bagaimana kita berakar di lokal tapi juga bisa berdampak di global gitu ya. Jadi locally rooted, globally impacted kan begitu ya. Karena kita mengusung dikti. Jadi kita melihat kalau kita riset tentang garam saja mungkin yang tertarik Indonesia. Tapi kalau kita bicara nanti bagaimana garam tadi bisa menghasilkan listrik dengan energi bersih, artinya kita sudah menjawab tentang sustainability environment. Ketika kita juga misalnya tadi provide rumput laut dan lain sebagainya, kita juga di sana ada food security. Nah itu adalah isu-isu SDG yang kalau orang Australia akan tertarik. Jadi kalau saya ibaratkan, kalau saya riset beras, mungkin orang Indonesia yang makan beras. Tapi kalau saya tarik sebagai ini adalah ketahanan pangan, maka semua orang akan concern apapun produknya. Jadi dari sana mereka akhirnya willing to collaborate. Oh iya, saya punya ide nih, bagaimana bisa diimplementasikan. Walaupun mungkin dia datang dengan satu theoretical, ketika datang di kita harus punya adjustment. Nah itu sebenarnya yang kami dapat lesson dari sana. Apa yang ada di textbook ternyata nggak 100% bisa berjalan. Dan itu yang betul-betul kami rasakan. Nah kita juga mendapatkan guidance dari Pak Wamens. Kalau sudah bikin produk, yang paling penting ini siapa yang off takernya, siapa yang harus membeli. Jadi kita tidak hanya berpikir sampai selesai prototype, ini harus sampai pada endpoint gitu ya. Kenapa? Karena kalau hanya sampai di paper atau jurnal, yang membaca adalah scholars. Tapi kalau sampai di masyarakat, itu yang merasakan adalah semuanya. Dan itu akan lebih berdampak dan lebih mengakar, kira-kira begitu message. Itu diperhitungkan semuanya dari hulu ke hilirnya, semuanya sudah terprogram, terkonsep di situ ya, dalam riset ini. Baik, kita akan coba untuk dalami lagi. Kalau tidak salah Pak Wamen juga sempat berkunjung ke sana ya, ke Madura. Kita akan mengetahui nih bagaimana kesan-kesan dari Pak Wamen setelah mengunjungi proyek koneksi di sana. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Baik saudara, kita masih membahas tentang Harvesting Hope. Ini adalah salah satu kolaborasi antara Indonesia dan juga Australia dalam bidang riset, dan juga pastinya ini sejalan dengan program pemerintah tentang kampus berdampak. Masih bersama dengan Profesor Dr. Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Republik Indonesia, dan juga peneliti koneksi Universitas Trunojoyo Madura, ada Profesor Wahyudi Agustiono. Saya ke Prof. Wahyudi. Tadi Prof sempat menyampaikan tentang polygeneration begitu ya. Jadi ada satu sumber energi yang akhirnya bisa melahirkan energi yang lain atau produk-produk yang lain gitu. Nah, ini ketika akhirnya diimplementasikan di program koneksi ini di Madura gitu. Tantangannya seperti apa yang dihadapi di sana? Pastinya tidak mudah. Ya, baik, flashback tantangan pertama adalah bagaimana kita menyampaikan ide gila itu kepada orang yang sangat awam. Kita di akademis saja mungkin ada debatable ya, apalagi di awam. Jadi kita harus membahasakan dengan bahasa yang betul-betul mereka bisa pahami dan konteks mereka. Dan yang paling penting lagi, mereka tergerak untuk support kita. Karena tanpa mereka kita nggak bisa. Karena mereka yang punya masalah, mereka yang tahu detail di lapangan. Nah, kita sebagai seorang peneliti harus objektif bagaimana memberikan solusi yang benar-benar bisa berdampak buat mereka. Jadi tantangan pertama. Tantangan kedua karena adalah kolaboratif antar negara, antar disiplin, kemudian antar lembaga, ada administrative burden, perbedaan waktu ya. Misalnya di Australia udah bangun, kita masih tidur ya. Harus berkoordinasi. Dan itu salah satu challenge, tapi itu adalah bagian yang harus kita lakukan ya. Tantangan berikutnya adalah bagaimana setelah ini. Nah, ini yang paling menjadi pertanyaan besar. Karena kita udah satu step ini, what next-nya itu paling penting. Jadi bagaimana membuat ini sustain, bagaimana bisa menjadi role model, bagaimana kita datang menjadi lebih improve lagi, sehingga di tempat-tempat lain bisa mengadaptasi, mengadopsi. Jadi tidak hanya mengcopy saja, tapi mengadaptasi dan membuat mereka bekerja di konteksnya mereka. Oh, ini tadi menyebutkan bahwa ini kan kolaborasi ya Indonesia Australia. Tapi pihak-pihak yang bermitra di sini melibatkan siapa saja, Pak Wahyudi? Yang pertama adalah dari Newcastle University, kemudian dari MIT University Melbourne, kemudian Trunojoyo sendiri, kemudian KKP. Kemudian tentunya mitra pertani yang itu menjadi beneficiary kami. Pemda juga termasuk mereka jadi terbangun juga. Jadi selama ini mungkin belum sadar dengan potensi-potensi yang ada, tapi dengan kita tadi ya membangkitkan ini jadi muncul kolaborasi baru, kira-kira begitu. Jadi yang kemarin pada saat kami Industrial Forum, ada dari PLN, mereka tertarik dengan listrik ini karena di beberapa pesisir nelayan itu suka setelah panen ikan itu busuk karena pendinginnya kurang listrik. Nah, bagaimana ini bisa diterapkan di situ sebuah challenge baru buat kami tentunya. Nah itu, jadi melahirkan sebuah challenge baru. Kalau dalam riset mungkin ada pertanyaan-pertanyaan penelitian yang baru yang harus kita jawab nantinya. Iya, Pak Wamen, menarik ya, polygeneration gitu. Dari satu riset akhirnya bisa menyelesaikan beberapa problematika yang ada di masyarakat. Pak Wamen waktu itu bulan Februari ya, kalau tidak salah sempat berkunjung ke sana. Kesannya seperti apa, Pak? Ya, saya sangat terkesan yang pertama dalam proses riset itu melibatkan mahasiswa. Artinya mahasiswa tidak hanya sekedar belajar di kampus, tetapi dihadapkan pada challenge yang menurut saya sangat-sangat bermanfaat, bisa memberikan pengalaman, pengetahuan pada mahasiswa. Kemudian yang kedua, terlepas dari itu, dari sisi pertanian, dari sisi petani akhirnya memahami, dia memiliki pengetahuan, pengalaman bagaimana memproduksi garam ya, memproduksi garam yang lebih baik kan gitu. Nah, kemudian yang kedua, kesadaran untuk meningkatkan kualitas dari petani ini menjadi menarik. Nah, tetapi juga tidak kalah pentingnya riset yang dilakukan oleh kawan-kawan Prof. Wahyudi dan kawan-kawan ini juga memberikan dampak ekonomis yang menurut saya sangat signifikan. Dengan adanya riset yang dilakukan oleh kawan-kawan Pak Wahyudi dari Trunojoyo ini telah memberikan tambah value secara ekonomis. Nah, dari sinilah semangat kampus berdampak ini tidak hanya sekedar bisa memproduksi, tetapi endingnya adalah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya kira itu, Mbak Diana. Iya, boleh dong Pak. Ini dielaborasi lagi tadi dari jawaban Pak Wamen. Di kehidupan nyatanya masyarakat di sana begitu ya, dampak-dampak yang sudah dirasakan ini apa bisa disebutkan? Jadi, kalau kami harus membahasakan hasil itu bisa berdampak langsung. Seperti misalnya contohnya air bersih. Iya. Jadi dengan adanya prototipe itu,
masyarakat sekarang tersedia air bersih, tidak air bersih tapi potable, bisa diminum karena teknologi kami menyaring mikro resource-nya. Nah, yang paling gampang kita kasih perhitungan. Kalau beroperasi 8 jam itu bisa menghasilkan kurang lebih 500.000 penjualan, dan itu dengan harga di bawah air minum yang kemasan sebelumnya. Wow. Jadi kita harus menunjukkan ini loh sebelum adanya kita dan sudah adanya kita, dan mereka merasakan sendiri sehingga mereka secara voluntary juga mendukung. Itu di area yang remote area, dan mereka juga menjaga itu aset ya. Jadi kalau itu tanpa mereka juga sadar juga, maka tidak bisa. Dan tadi Prof sampaikan juga, saya lupa untuk memberikan kredit pada mahasiswa. Jadi keberlanjutan ini itu sangat tergantung dengan mahasiswa juga, karena mereka itu yang mungkin punya spirit, punya tenaga yang lebih daripada kita, dan mereka mungkin eksplorasinya lebih tinggi. Jadi kadang-kadang beberapa isu ditemukan oleh mahasiswa, seperti pada satu saat kita punya kegagalan, rumput laut kita mati, Mbak. Ternyata kenapa? Karena ketercukupan air laut itu kurang, pada satu airnya surut. Nah, ini gimana investigasinya? Mereka datang malam hari jam 12 malam. Itu melihat pintu air, ternyata itu harus ada pintu air otomatis, Pak. Sehingga nanti bisa mengontrol debit air ini sehingga rumput laut tetap terjaga. Itu bukan dari kami. Dari mahasiswa. Ya, kira-kira begitu. Jadi kita benar-benar sebagai researcher juga belajar, Mbak, dari fenomena, dari apa yang kita alami, itu pembelajaran buat kita. Jadi kampus kita sekarang tidak lagi di ruang-ruang itu, tapi di masyarakat, di field, on the field, itu adalah kampus-kampus. Iya, benar sekali, bahwa pendidikan itu tidak seharusnya terkotak-kotak dalam ruang kelas ya Pak ya. Betul, apalagi teknologi sudah kayak begini kan. Benar-benar. Sehingga pengertian kelas itu tidak harus sebuah bangunan tembok yang tertutup, dan itu kemudian akan melahirkan satu model pembelajaran yang menurut saya stratifikasinya terlalu tinggi. Tetapi kalau itu di lapangan, maka peran-peran seorang dosen itu menjadi dosen akhirnya juga menjadi fasilitator. Jadi pendampingan bahasanya. Kalau itu di lapangan, maka yang saya katakan dalam rangka untuk mendukung program Pak Menteri, kampus berdampak itu sebenarnya lebih banyak menjalankan praktek-praktek lapangan itu. Itu. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana keberhasilan ini tidak berhenti sampai di sini, bisa direplikasi di berbagai wilayah di Indonesia. Akan kita bahas di segmen selanjutnya. Dan saudara, jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Baik saudara, Anda masih bersama kami di Bincang Kita dan masih membahas tentang Harvesting Hope, kemitraan riset Indonesia-Australia untuk solusi nyata. Dan Harvesting Hope yang berada di Madura ini menjadi salah satu dari puluhan riset ya yang diselenggarakan di Indonesia dan juga di Australia. Dan pastinya kita harapkan proyek-proyek yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan juga Australia ini bisa berkontribusi pada pembangunan di Indonesia. Baik Pak Wamen, ini merupakan pembahasan yang sangat menarik sekali, bagaimana masyarakat tadi dalam hal ini adalah mahasiswa gitu ya, bisa melakukan riset kolaborasi Indonesia Australia melalui program koneksi dan juga berdampak langsung kepada masyarakat. Yang pastinya kita ingin tanyakan bagaimana supaya program yang ini sangat inklusif ya Pak ya, kaum-kaum termarginalkan semuanya juga bisa terlibat di sini, ada equality gender di sini, kaum disabilitas juga bisa menikmati hasilnya begitu. Bagaimana program-program ini akhirnya bisa nanti tereplikasi nih Pak di wilayah-wilayah lain di Indonesia? Ya, karena ini menjadi satu program yang memiliki atensi kuat dari kementerian, dalam hal ini adalah Pak Menteri, tentu ini harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses tata kelola pendidikan tinggi, dalam hal ini adalah perguruan tinggi. Agar juga program-program ini sampai atau bisa dijalankan, tentu ada pembagian tugas. Pembagian tugas yang pertama adalah tugas kementerian. Kementerian akan memberikan kebijakan-kebijakan yang adaptif, yang memungkinkan terjadinya industrialisasi riset atau hilirisasi produk riset. Tentu ini akan kita kawal terus. Kemudian yang kedua, juga Kemendikbudristek bertanggung jawab untuk membukakan akses supaya produk-produk riset yang dilakukan oleh kawan-kawan ini bisa diimplementasikan baik pada masyarakat atau pada dunia usaha, dunia
industri. Lah, kemudian juga ini tidak hanya sekedar Kementerian Pendidikan Tinggi, kampus juga begitu. Kita ini kan kampus itu sebenarnya adalah pusat manusia, SDM unggul itu ada di kampus. Tentu di dalamnya memiliki berbagai potensi yang itu sebenarnya bisa dihilirisasi, bisa diimplementasikan untuk kepentingan masyarakat. Nah, ini tanggung jawab kampus. Dan sebenarnya kalau kita ini mau lihat secara umum, tadi yang disinggung oleh Prof. Wahyudi, ini kan juga tidak hanya sekedar riset. Yeah. Ketika kita punya program kampus berdampak, tentu mindset tata kelola kampus ini juga sudah harus berpikir, bagaimana sih pembelajaran yang berdampak? Bagaimana sih mengelola pengabdian yang berdampak? Tentu saja bagaimana mengelola riset yang berdampak. Ini semuanya sebenarnya bisa kita arahkan. Dan ketiga-tiganya pada akhirnya juga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hanya persoalannya, ini kan masih juga banyak kebijakan-kebijakan yang belum berorientasi pada kepentingan dunia usaha maupun masyarakat. Sehingga yang terjadi, semuanya urusannya adalah normatif, administratif, KKN, umpamanya Mbak Diana, Iya. KKN. Bagaimana agar KKN ini memiliki dampak? Ya kan? Tentu ini harus ada perencanaan yang matang. Dan supaya berdampak harus berkolaborasi antara kampus, kemudian Pemda, ya kan? Dan kemudian stakeholder lain. Dalam rangka apa? Merumuskan masalah apa yang perlu diselesaikan. Kalau ini bisa connect, ya, saya kira selesai. Lah inilah, jadi tidak hanya sekedar KKN yang hanya untuk menggugurkan SKS ya, SKS. Gitu kan? Itu yang dulu saya jalani. Okay. Jadi harus ditambah value-nya supaya ini bermanfaat seperti apa. Kan begitu? Yeah. Lah, contoh umpamanya kayak adanya stunting. Yeah. Saya kira program-program studi yang dimiliki oleh pendidikan tinggi yang memiliki keterkaitan pada persoalan stunting, saya kira perlu dibuat KKN tematik pendampingan keluarga stunting. Okay. Umpamanya begitu. Yeah. Itu kan bisa sebenarnya. Dan itu value-nya jauh lebih mulia menurut saya. Ya kan? Benar. Daripada kalau hanya sekedar menggugurkan SKS tadi. Nah, Pak Wamen, ini kan tadi kalau dari koneksi masih ada puluhan riset nih ya, Pak, yang pastinya kita harapkan juga bisa berdampak langsung ya untuk masyarakat. Ke Prof. Wahyudi, kalau ini bagaimana tadi bisa bekerja sama dengan universitas-universitas yang ada di Australia, salah satunya Newcastle gitu ya, dan bagaimana akhirnya teknologi ini bisa diimplementasikan langsung sama masyarakatnya nih? Ya, sebenarnya kita tidak sendirian. Jadi memang perlu dari Kemendikti, terutama Prof. Fauzan ini sebagai mentor kami yang selalu memberikan masukan. Jadi beliau selalu menyampaikan ada harapan di masyarakat yang harus kita jawab. Oke. Dengan apa? Pengajaran kita sudah, riset dan pengabdian masyarakat, salah satu tugas kampus adalah harus turun ke sana. Nah, kami lihat makanya judul kami adalah Harvesting Hope. Di sana ada harapan masyarakat yang ingin masalah-masalah dipecahkan. Nah, kami mengambil salah satu potret di Madura, di mana salah satu case study pesisir, ada pertanian garam yang selain masih tradisional, tergantung dari cuaca. Gimana kita bisa add value tadi ya, dengan menambahkan ini, dan mereka sekarang punya pride itu ya. Okay. Wah, kita ada Australia datang dan jadi seperti tadi saya sampaikan kenapa bisa orang luar datang ke sini, karena mereka ini adalah tidak hanya sekedar isu garam, tapi ini adalah SDG yang mereka juga harus hadir di sini. Dan di sana ada kebetulan juga ada koneksi yang juga semuanya inline juga. Jadi kalau saya melihat kalau ada satu masalah, kita hanya menyelesaikan dari satu bidang, maka selesai satu. Tapi kalau dengan berbagai bidang, maka kita akan selesai. Seperti dulu kalau COVID itu masalah kesehatan. Tapi kita selesai dengan orang IT apa? Peduli lindungi. Kita selesai dengan vaksin. Kita selesai dengan orang campaign media. Sama juga, garam juga demikian. Kalau hanya selesai dengan ilmuwan garam, maka selesai dengan garam. Tapi kita datang dengan birokrasi. Ada fasilitas, ada pintu dibuka. Kita dihubungkan. Kita ini nggak bisa kalau menghubungkan dengan lain. Nah, ini tugasnya regulator yang membantu kami. Jadi kita harus benar-benar link, ya, terkoneksi, spirit kami terkoneksi. Nah, dari situ nanti kita akan bisa saling berbagi tugas, Mbak. Kalau kita hanya memikirkan riset, ya riset saja. Tapi bagaimana ini bisa kita sebagai output kita adalah inputnya buat Kemenristek, output kita buat masyarakat juga kasih input kita lagi
ternyata ada lagi agenda-agenda lagi yang harus kita jawab. Atau research question yang harus kita selesaikan lagi setelah ini. Kira-kira begitu. Oke ya, yang pasti kita harapkan memang dari program pemerintah Kampus Berdampak ini memang menjadi sebuah kesempatan, pintu terbuka lebar dengan dukungan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi supaya mahasiswa ini benar-benar bisa menghadirkan solusi yang nyata begitu ya, Prof, untuk masyarakat. Dan kita harapkan juga riset kolaborasi Indonesia-Australia ini juga bisa menyelesaikan berbagai problematika yang ada di Indonesia seperti itu. Betul. Kami mohon maaf sekali karena ternyata durasi kita sudah habis, tidak terasa waktunya. Terima kasih banyak untuk bincang-bincang yang sangat inspiratif ini. Baik Profesor Dr. Fauzan, Wamen Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia, terima kasih sudah hadir di sini. Sama-sama Mbak Diana. Asosiat Profesor Wahyudi Agustiono PhD, peneliti Koneksi Universitas Trunojoyo Madura, dan di sini kita mengkonklusikan bahwa riset tidak hanya sebatas di laboratorium ya, dari riset kecil ternyata bisa membawa dampak besar kepada masyarakat Indonesia, salah satunya melalui program Koneksi ini. Baik, demikian saudara perbincangan kita pada pagi hari ini. Saya Diana Dwika undur diri, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih banyak.